Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan yang berbentuk sebuah patung. Monster ini termasuk dalam monster SCP Foundation, dan monster ini dikenal dengan nama SCP-173. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Untuk kalian yang belum tahu, SCP-173 ini merupakan monster pembunuh manusia dan termasuk salah satu makhluk SCP yang paling berbahaya. SCP-173 digambarkan sebagai sebuah patung yang terbuat dari beton dan kerangka besi. Bentuk patung ini terlihat seperti tubuh manusia, namun dengan kepala yang besar serta wajahnya yang tampak tidak normal. Patung ini memiliki warna kulit yang berwarna krim kusam di hampir seluruh tubuhnya, dan terdapat bercak merah juga yang tampak seperti darah manusia. Sekilas patung ini terlihat seperti patung biasa, namun kalian akan terkejut karena patung ini ternyata memiliki nyawa seperti makhluk hidup, dan dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Dikatakan dalam beberapa kedipan mata saja, patung ini bisa berpindah ke hadapan kalian dan langsung membunuh siapapun yang berada di sekitarnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai monster SCP-173, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu SCP Foundation, supaya kalian lebih mudah mengerti tentang monster SCP yang akan saya bahas kali ini. Jadi SCP Foundation merupakan sebuah organisasi rahasia yang bertugas untuk menangkap dan mempelajari makhluk-makhluk abnormal, seperti para monster yang berbahaya bagi umat manusia. SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect, atau dalam bahasa Indonesia yaitu amankan, tahan, lindungi. Namun yang sangat perlu kalian ketahui, sebenarnya SCP Foundation tidak benar-benar ada atau hanya kisah fiksi belaka. Jadi karena banyaknya para penggemar mengenai monster-monster ini, maka terciptalah sebuah komunitas yang bernama SCP Foundation. Dan dalam pembawaan cerita tersebut, semuanya digambarkan dengan sangat nyata, sehingga membuat para monster yang mereka ciptakan seperti benar-benar ada di dunia nyata. Di dalam ceritanya, setiap kali anggota yayasan SCP berhasil mengidentifikasi suatu makhluk hidup, maka makhluk itu akan diberi nama SCP dengan tambahan kode angka di belakangnya. Contohnya SCP-173, SCP-096, dan lain-lain. Setelah memahami organisasi SCP, aku akan kembali membahas SCP-173 yang merupakan monster SCP pertama yang dibuat di dalam organisasi tersebut. Jadi setiap monster SCP pasti memiliki keunikannya masing-masing, dan keunikan SCP-173 ini adalah kemampuannya untuk bergerak dengan sangat cepat setiap kali orang-orang di dekatnya ada yang memejamkan mata. Jadi ketika orang yang berada di dekat SCP-173 berkedip sendiri, maka SCP-173 sudah berdiri di tempat yang berbeda ketika orang tersebut membuka matanya kembali. Kemampuannya ini seperti seolah-olah dia bisa menghilang dan muncul kembali dalam sekejap. Dikatakan jarak yang bisa ditempuh SCP-173 saat orang sekali mengedipkan matanya adalah sekitar 2 meter. Itu artinya jika jarak kita hanya sekitar 10 meter dari SCP-173 berada, maka hanya butuh 5 kali kedipan mata saja, SCP-173 ini sudah sampai di tempat orang tersebut dan langsung menghabisinya saat itu juga. Biasanya SCP-173 menghabisi korbannya dengan mematahkan lehernya atau mencekik leher korbannya. Dan sekali tertangkap, manusia yang menjadi korban SCP-173 akan langsung tewas di tempat.
Untuk cerita asal-usul SCP-173 sebenarnya sudah tersebar di internet, namun masih belum diketahui apakah cerita itu benar atau hanya karangan saja. Jadi ceritanya suatu waktu ada seorang pria yang bernama Charlie. Charlie ini sangat suka bercermin dan sering memuji penampilannya sendiri melalui pantulan kaca. Dia merasa bahwa dirinya adalah manusia dengan fisik yang paling sempurna dan semua orang harus memuji dirinya yang sempurna tersebut. Dan ternyata Charlie ini memiliki suatu kelainan mental sejak lama. Jadi sebenarnya dirinya tidaklah tampan sama sekali, namun dia menganggap dirinya lah yang paling sempurna. Jadi siapapun orang yang berani menghina fisiknya atau orang tersebut tidak memuji kesempurnaannya Charlie, maka Charlie akan mencekik orang tersebut layaknya seorang psikopat. Karena penyakit mentalnya ini, Charlie cukup sering mencekik seseorang yang tidak memuji penampilannya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Hingga pada suatu kasus, Charlie menghajar seorang pria tua renta dengan sangat keras dan kemudian mencekiknya hingga pria tua itu meninggal dunia. Selama di penjara, Charlie yang tidak terbiasa tidak melihat penampilannya melalui kaca pun mulai menjadi semakin gila. Penyakit mentalnya menjadi semakin parah. Bahkan para tahanan-tahanan yang memandang atau menghina fisiknya, semuanya pasti akan dia habisi satu persatu. Biasanya korbannya ini akan dicekik atau dipatahkan tulang lehernya dengan dipukul menggunakan benda yang keras. Semakin lama berada di penjara, Charlie ini menjadi semakin gila dan tidak dapat mengontrol emosinya sendiri. Charlie sudah beberapa kali masuk ruang isolasi, namun perilakunya tetap tidak berubah. Bahkan para penjaga di penjara itu pun, jika mereka tidak memuji kesempurnaan dari penampilan Charlie, maka Charlie akan tetap menghabisinya seperti korban yang lain. Entah mengapa setelah memasuki penjara, Charlie menjadi sangat benci kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Dan atas rasa bencinya tersebut, Charlie sampai memuja setan. Lalu pada suatu malam, Charlie melakukan ritual pemanggilan setan. Ia menggunakan bebatuan yang ada di penjara tersebut untuk membuat sebuah patung kecil yang dilumuri dengan darah para tahanan yang telah dihabisinya. Dan ternyata hal itu berhasil. Dia berhasil memanggil seorang iblis dan dia meminta agar iblis itu menghabisi seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Sebagai gantinya, Charlie rela menukarkan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Charlie pun tiba-tiba menghilang entah kemana. Yang ada di selnya hanyalah sebuah patung berukuran besar seperti manusia yang terbuat dari beton dan tumpukan daging yang masih segar. Sehingga di patung tersebut masih terdapat banyak darah, walaupun sudah diwarnai dengan cat berwarna krim. Dan ternyata patung itu bukanlah patung biasa, karena patung itu hidup dan bisa bergerak dengan sangat cepat. Dan banyak yang mengatakan bahwa di dalam boneka tersebut terdapat nyawa Charlie yang sangat membenci manusia. 3 minggu setelah kemunculan patung misterius tersebut, tiba-tiba di malam hari terjadi kerusuhan di dalam penjara. Jadi pintu penjara itu tiba-tiba terbuka sendiri ketika lampu sudah padam. Lalu keesokan harinya terjadi hal yang sangat mengejutkan, karena semua narapidana dan petugas di penjara itu sudah tewas semuanya kecuali 3 orang. 2 diantaranya adalah para tahanan dan seorang lagi adalah petugas penjara. Dan mereka bertiga ini semuanya menatap patung berukuran besar yang berada di hadapan mereka. Mereka terlihat kelelahan, namun tidak mengalihkan pandangan mereka dari patung tersebut. Mereka saling memperingatkan ketika mereka ingin berkedip supaya patung itu tidak bergerak dari tempatnya. Dan ternyata seluruh bagian penjara tersebut sudah dipenuhi oleh mayat dari para tahanan dan para penjaga penjara tersebut. Kebanyakan dari mereka mengalami patah tulang leher dengan raut wajah yang terlihat seperti sedang melihat hantu. Dan 3 orang tadi akhirnya selamat setelah mendapatkan bantuan.
Setelah mengetahui kejadian tersebut, organisasi SCP Foundation pun langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk mengamankan patung tersebut. Dan ketika para agen SCP sudah datang, patung itu langsung dipindahkan dengan bak dari sebuah truk besi dan diawasi oleh 3 orang yang bertugas untuk tetap mengawasi dan menata patung tersebut hingga pintu besi truknya ditutup. Patung itu pun dibawa ke sebuah laboratorium yang ada di markas SCP Foundation. Patung itu pun akhirnya berhasil dikurung oleh agen SCP di sebuah ruangan khusus dengan penjagaan yang sangat ketat. Setelah mempelajari kebiasaan dari patung ini, SCP Foundation pun menamainya dengan nama SCP-173. Dia adalah patung hidup yang bisa bergerak apabila manusia di sekitarnya menutup mata atau berkedip. Dan patung ini cenderung bergerak menuju manusia yang ada di sekitarnya untuk menghabisi manusia tersebut dengan mematahkan leher korbannya. Jadi cara untuk selamat dari patung ini adalah dengan terus menatapnya tanpa berkedip, karena dalam beberapa kedipan mata saja maka nyawa kalian tidak akan bisa terselamatkan. Dan kebanyakan korbannya mengalami patah tulang leher atau dicekik hingga tewas. Untuk informasi tambahan, patung hidup ini ternyata juga dapat mengeluarkan kotoran seperti makhluk hidup lainnya. Namun kotorannya ini muncul secara misterius, jadi tidak muncul dari tubuh si patung. Karena baunya yang sangat menyengat, para petugas pun harus membersihkan kotorannya 2 minggu sekali. Dan itu menjadi tantangan tersendiri, karena apabila mereka melepaskan pandangannya, maka nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Sampai sekarang tidak diketahui pasti tentang kebenaran dari cerita asal-usul SCP-173 ini. Karena selain cerita yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga cerita lain yang mengatakan bahwa SCP-173 ini merupakan semacam makhluk yang dapat memperbanyak dirinya sendiri dan menebarkan teror kepada manusia. Entah cerita mana yang benar, yang pasti SCP-173 ini sangatlah berbahaya bagi manusia, sehingga dia harus dijaga dengan ketat oleh SCP Foundation. Karena jika sampai terlepas, bisa saja dia akan menghabisi ratusan atau bahkan ribuan orang yang ada di luar sana. Nah, itulah tadi cerita tentang SCP-173, monster mengerikan yang berbentuk sebuah patung besar yang sering mematahkan leher manusia. Jadi jangan sampai kalian mengalihkan pandangan kalian jika tidak sengaja bertemu dengan patung yang satu ini. Walaupun dia tidak memakan tubuh manusia, namun tetap saja korban utamanya adalah para manusia. Walaupun cerita ini hanyalah kisah fiksi belaka, namun tidak menutup kemungkinan monster ini juga akan benar-benar muncul di dunia nyata. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.